Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hisnaini, NIM 21022146. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester. Adapun soal yang pertama yaitu tuliskan biografi dan hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, seni, dan sains. Adapun yang pertama di bidang pengetahuan yaitu Al-Khawarizmi. Nama asli dari Al-Khawarizmi adalah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di Bukhara, hidup di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 1194 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi dikenal sebagai Guru al-Jabar di Eropa. Beliau sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Yang kedua, bidang teknologi, Al-Jazari. Abu Al-Iz ibnu Ismail adalah seorang ilmuwan dari Al-Jazirah, Mesopotamia, yang hidup pada abad pertengahan. Dia adalah penulis kitab Mafiat Al-Hilyal Ahdasyah tahun 1206, di mana dia menjelaskan 50 peralatan mekanik berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Beliau kelahiran 1136, meninggal pada nama orang tua beliau Ismail ibnu Al-Ahraz, kebangsaan Abbasiyah Turki. Keinginan manusia untuk menghadirkan robot ternyata sudah muncul sejak abad 13. Konsep dasar robot pertama kali diungkapkan oleh ilmuwan muslim bernama Ibnu Ismail Al-Jazari. Saking hebatnya beliau sampai dijuluki sebagai bapak robot. Robot ciptaan Al-Jazari dapat bergerak dengan bantuan tenaga air atau hidrolik. Contoh robot ciptaannya ialah robot pemain musik yang digunakan untuk menghibur tamu Kesultanan Turki dalam sebuah jamuan. Yang ketiga, bidang seni, Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah Ali Muhammad Ibnu Muqlah, umumnya dikenal sebagai Ibnu Muqlah, adalah seorang pejabat kekhalifahan Abbasiyah asal Persia yang naik ke posisi tinggi negara pada awal abad ke-10. Karirnya mencapai puncak dalam asumsinya sendiri tentang wazir di Baghdad 3 kali pada 928 sampai 930, 932 sampai 933 dan 934 sampai 936. Sosok yang dikenal sebagai bapak kaligrafer ini lahir di Baghdad pada tahun 272 Hijriah. Salah satu kontribusinya pada bidang kaligrafi adalah mengubah tulisan naskih menjadi khat kufi. Ibnu Muqlah mempunyai jasa besar terhadap pengembangan tulisan kursif karena ia menemukan rumus-rumus geometri. Tidak mengherankan apabila namanya tercatat dalam sejarah sebab dianggap sebagai penemu sejati kaligrafi Arab. Yang ketiga, bidang sains, Ibnu Haytham atau Al-Hazen. Nama lengkapnya Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytisman atau Ibnu Haytham, lahir di Basra pada tahun 965, kemudian tinggal di Kairo hingga wafat pada tahun 1039. Beliau dikenal dengan nama Al-Hazen, seorang ilmuwan yang meneliti tentang sifat cahaya dan juga ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, dan pengobatan filsafat. Beliau menghasilkan beberapa karya tulis luar biasa tentang matematika dan falak. Saat dalam perjalanan, beliau menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas seluruh dunia. Soal yang kedua, bagaimana perspektif Islam tentang ipteks? Jelaskan secara eksplisit beserta dalilnya. Pandangan Islam terhadap iptek adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang, karena
sangat pentingnya iptek, maka hal tersebut sering disebut dalam Al-Quran. Dalam arti Islam sangat menganjurkan pengembangan iptek. Adapun dalilnya yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 22, surat Al-An'am ayat 97, surat Yunus ayat 5. Ayat-ayat itu secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup manusia untuk dipahami. Soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan ilmu agama, budaya, dan bagaimana hubungan ketiga tersebut, serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di masyarakat. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi, ukhrawi, dan dengan bersumber kepada wahyu Allah. Agama merupakan suatu bidang yang dapat dibenarkan. Agama memiliki nilai yang mutlak, tidak berubah karena waktu dan tempat. Sedangkan kebudayaan merupakan waktu ke waktu dan tempat ke yang satu ke tempat yang lainnya. Budaya dapat kita katakan sebagai ekspresi hidup keagamaan. Maka dari itu, tinggi rendahnya ekspresi keagamaan seseorang dapat dilihat melalui tingkat ekspresi budaya. Hubungan dari ketiga hal tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Hal ini dapat terjadi karena ketiganya terdapat unsur nilai dan simbol. Agama Islam merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Soal yang keempat, jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi atau perpaduan antara agama dan ilmu pengetahuan merupakan penyatuan pemahaman terhadap manusia bahwa keduanya adalah kesatuan kebenaran, keduanya bersumber dari yang maha benar yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya sama-sama berdampingan, bekerja sama dalam hal mengisi roda kehidupan manusia. Integrasi antara ilmu dan Islam yaitu pembaruan antara ilmu dan Islam hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Soal yang kelima, jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Maksud dari slogan ilmu untuk ilmu adalah jendela ilmu pengetahuan. Maknanya buku berisi banyak informasi yang dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Soal yang keenam, jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Akibatnya yaitu terjadinya krisis nilai peradaban pada manusia yang menganggap ilmu bebas nilai. Artinya pada sisi lain dikotomi ilmu terjadi akibat cara berpikir yang tertutup, tidak bisa atau enggan memahami agama dan menafsirkan wahyu sebagai sesuatu yang menyerah, hingga studi agama berjalan sendiri di lorong sempit dan tidak dikomunikasikan dengan perkembangan ilmu dan peradaban yang luas. Soal nomor 7, jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Macam-macam akhlak dalam Islam penting kita ketahui. Akhlak adalah tingkah laku yang dilakukan berulang kali. Adapun macam-macamnya yaitu ada dua, yaitu akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlakul mahmuzah, akhlak tercela. Adapun definisinya itu akhlakul mahmudah disebut akhlak yang terpuji merupakan salah suatu golongan macam-macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim.
Sedangkan akhlakul mazmumah yaitu akhlak tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihadapi setiap manusia. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan ayat kauliyah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang dapat dipelajari dalam Al-Quran, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, misalnya peristiwa alam, sosial, dan sebagainya. Contoh ayat kauliyah yaitu terdapat pada surah Ahqaf ayat 13 yang berbunyi wa yubassiraqadu bihamdi walaikatu min khitab wa yus'ilus safaika fayusbu biha ma yasha'u yudalluna fillah wa huwa syadidul mihal. Yang artinya, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah, para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Contoh ayat kauniyah terdapat pada surah Ali Imran ayat 190 dan 191 yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardh wal hitabil laili wan nahar wal lailatil liudul ulil albab allazina yahzununallaha qiyama wa qudda wa la judnubihin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma halak hazal baita subhanaka faqina ashaban nar. Cara memahami kedua ayat tersebut yaitu dengan membaca, memahami, serta merenungi makna dan kandungan di dalamnya. Sedangkan ayat kauniyah, maka kewajiban kita adalah tafakkur, yaitu memperhatikan, berpikir, merenungi, dan mempelajari dengan seksama. Soal ke-10 atau soal yang terakhir. Jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klarifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Manusia di atas bumi adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan dunia dan ketenangan di akhirat. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan pilihan, memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.